Hi, welcome back to my video and to myself, Adinda Diana Azahra, mahasiswa kelas 3B Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang sebuah platform bank konvensional di mana saya telah mempelajari sistem bank konvensional di Indonesia ini di mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah platform bank konvensional yang bernama Bank Sentral Asia atau yang biasa kita kenal dengan Bank BCA. Oke, nah Bank BCA sendiri ini mempunyai sejenis bank digital yang bernama BCA Mobile. Sebelum saya menjelaskan lebih rinci tentang aplikasi BCA Mobile, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu Bank BCA serta layanan bank digitalnya yaitu BCA Mobile. Oke, jadi Bank Sentral Asia atau BCA merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. BCA didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pada tahun 1974 BCA diambil alih oleh Salim Group dan berganti nama menjadi PT Bank Sentral Asia Tbk. Nah, BCA ini menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan, termasuk simpanan, pinjaman, investasi, dan asuransi. BCA juga menawarkan berbagai layanan perbankan digital seperti BCA Mobile, BCA Internet Banking, dan Klik BCA. Nah, pada kali ini saya akan membahas layanan perbankan digitalnya, yaitu BCA Mobile. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa Bank BCA punya layanan perbankan digital, yaitu BCA Mobile. Nah, BCA Mobile ini dapat diunduh secara gratis di Google Play Store dan App Store. Nah, apa aja sih fitur dan layanan yang diberikan oleh BCA Mobile ini? Berikut akan saya jelaskan dengan rinci fitur serta layanan BCA Mobile. Oke, pertama kita buka dulu BCA Mobile-nya dan pastikan udah terinstall ya, teman-teman. Nah, di sini pertama kita untuk masuk ke halaman BCA Mobile-nya, kita diminta untuk memasukkan kode akses. Nah, di sini juga termasuk ke dalam fitur keamanan karena saat pertama kali kita membuka aplikasi BCA Mobile, hal yang harus dilakukan adalah memasukkan kode akses. Jadi kode akses ini merupakan kode unik yang digunakan untuk masuk ke aplikasi BCA Mobile, jadi semacam passwordnya gitu. Kode akses ini terdiri dari 6 digit angka yang dipilih oleh nasabah saat aktivasi BCA Mobile. Oke, di sini aku input kode aksesnya dulu ya. Oke, setelah berhasil kita masuk ke aplikasi BCA Mobile-nya. Di sini terdapat fitur-fiturnya ya, banyak banget. Di sini ada halaman home, transaksi, terus notifikasi dan akun saya. Nah, akun saya ini terdiri dari informasi tentang kartu kita. Nah, yang pertama di sini ada tampilan di home, yaitu ada M-Info. Jadi fitur M-Info ini merupakan fitur yang menyediakan informasi dan layanan perbankan kepada nasabah. Jadi fitur ini mencakup berbagai informasi seperti informasi rekening, transaksi, serta produk dan layanan. Oke, yang pertama dan yang paling utama yaitu yang paling atas nih ada info saldo. Nah, fitur info saldo di aplikasi BCA Mobile ini untuk melihat saldo rekening secara real time dan kita juga dapat melihat saldo rekening tabungan, giro dan deposito. Nah, di sini saya klik info saldonya ya, langsung keluar info saldo real time-nya. Oke, next untuk fitur mutasi rekening di aplikasi BCA Mobile itu melihat riwayat transaksi selama 31 hari. Jadi nasabah dapat melihat jenis transaksi, tanggal transaksi, jumlah transaksi, dan saldo akhir rekening. Dan mutasi rekening juga dapat diunduh dalam format PDF atau CSF. Kita klik dulu ya. Salah. Mutasi rekening. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Kita bisa pilih jenis semua transaksi, mau yang uang masuk atau uang keluar, atau bisa semuanya juga bisa kita ini ya. Kita coba ya, kita lihat untuk transaksi dari tanggal 10 sampai tanggal 11 Desember. Nah, periode mutasi ini dapat dipilih di 7 hari aja dan mutasi rekening maksimum 31 hari yang lalu.
Nah, di sini kita masukin dulu kode BCA-nya. Nah, setelah kita melihat kita memasukkan PIN BCA-nya, di sini terlihat nih ada uang keluar yang kita lakukan. Nah, di sini kita juga bisa untuk save. Kita coba save ya. Nah, di sini file disimpan kayak gitu. Dan kita juga bisa langsung share kayak gitu. Oke, kita back. Nah, di sini selanjutnya ada fitur rekening deposito di aplikasi BCA Mobile. Nah, jadi rekening deposito ini merupakan informasi untuk rekening deposito seperti saldo deposito, tanggal jatuh tempo, dan bunga deposito. Nah, di sini kita klik ya rekening deposito. Nah, karena saya tidak memiliki nomor rekening deposito, jadi di sini tidak ada informasi yang terlihat. Oke, next. Di sini ada fitur info reward BCA di aplikasi BCA Mobile. Nah, ini tuh fungsinya untuk melihat informasi tentang reward yang telah didapatkan, seperti poin BCA reward, saldo BCA poin, dan promo-promo yang sedang berlangsung. Nah, kita klik dulu ya. Kita masukkan PIN BCA kita. Nah, setelah dimasukkan PIN BCA kita, di sini terdapat informasi reward tidak ditemukan. Nah, kenapa keterangan di sini tidak ditemukan? Karena reward BCA ini merupakan loyalty poin BCA yang diberikan kepada pemegang kartu kredit BCA untuk setiap transaksi belanja menggunakan kartu kredit BCA. Jadi, reward BCA ini akan terakumulasi menjadi saldo yang bisa dipakai sebagai diskon dan ditukarkan ke berbagai loyalty program dan masih banyak lagi. Nah, karena di sini saya tidak memakai kartu kredit BCA, jadi di sini rewardnya tidak ditemukan. Kayak gitu. Oke, next di sini ada fitur info reksadana. Yang pertama NAB reksadana. Kita di sini tuh fungsinya ini untuk melakukan transaksi reksadana secara mudah dan cepat. Jadi kita juga dapat melakukan pembelian, penjualan, dan pengalihan reksadana melalui fitur ini. Kita coba klik ya. Nah, di sini ada NAB per unitnya, tuh teman-teman bisa lihat semua. Oke. Selanjutnya ada fitur saldo reksadana. Nah, ini juga memungkinkan nasabah untuk melihat saldo reksadana secara real time. Dan kita juga dapat melihat saldo reksadana untuk semua produk reksadana yang dimiliki. Kita lihat dulu ya saldo reksadananya. Nah, karena di sini terlihat Anda tidak memiliki nomor rekening reksadana karena saya tidak mencantumkan rekening saya ini ke reksadana yang saya punya kayak gitu. Oke, next kita ke fitur info RDN atau fitur rekening dana nasabah. Jadi ini tuh rekening yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi jual beli saham, reksadana, obligasi, dan produk investasi lainnya di pasar modal. Fitur info saldo RDN ini juga di aplikasi BCA Mobile ini fungsinya untuk melihat saldo RDN secara real time. Nasabah dapat melihat saldo RDN untuk semua rekening efek yang dimiliki. Kita lihat dulu ya info saldo. Nah, di sini kita masukin dulu PIN-nya. Setelah PIN dimasukkan terdapat informasi PT Ajaib Securit. Nah, di sini saya mencantumkan akun saham saya di aplikasi Ajaib ke rekening saya di BCA ini. Jadi terlihat ya. Dan saldonya ini NAB-nya ini 0 gitu. Info saldo. Jadi info RDN-nya itu 0. Nah, terus selanjutnya di mutasi rekening. Mutasi rekening RDN ini memungkinkan nasabah untuk melihat riwayat transaksi selama 31 hari terakhir. Kita next, coba kita klik ya. Nah, di sini perusahaan efeknya ada ya PT Ajaib Securit, nomor rekeningnya ini. Terus kita juga bisa pilih dari kapan nih mau dilihat ininya, dari tanggal 10 sampai tanggal 11. Nah, terus kita coba dulu ya. Nah, kita masukkan PIN BCA-nya.
Nah, tidak ada transaksi karena saya belum melakukan transaksi di tanggal 10 sampai tanggal 11. Kayak gitu. Nah, selain itu, nasabah tadi kan kita juga bisa ya melihat jenis transaksi, terus tanggal transaksi, jumlah transaksi, sampai saldo akhir rekening. Jadi mutasi juga dapat diunduh dalam format PDF atau CSV. Oke, sorry. Oke, next ada fitur info KPR inquiry pinjaman. Jadi ini untuk mengetahui informasi tentang KPR yang telah diajukan, dan fitur ini dapat digunakan untuk mengetahui status pengajuan KPR, jadwal survei, dan informasi lainnya. Oke, kita klik. Nah, di sini tercantum informasi tidak memiliki fasilitas KPR karena saya tidak mencantumkan apapun di jenis fasilitas KPR. Oke, next ada fitur info kartu kredit. Di sini ada saldo, transaksi dan tagihan, serta layanan dan inbox. Nah, ini itu untuk melihat informasi tentang kartu kredit nasabah seperti saldo, transaksi, dan tagihan. Fitur saldo kartu kredit di aplikasi BCA Mobile ini memungkinkan nasabah untuk melihat saldo kartu kreditnya secara real time. Nasabah dapat melihat saldo kartu kredit untuk semua kartu kredit yang dimiliki. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba klik dan masukkan PIN BCA. Nah, di sini terdapat informasi belum terdapat nomor customer kartu kredit yang terhubung. Jadi karena memang saya tidak punya kartu kredit BCA, jadi tidak ada gitu. Terus next, fitur transaksi dan tagihan kartu kredit di aplikasi BCA Mobile. Nah, ini untuk melihat riwayat transaksi kartu kredit, dan kita juga bisa melihat jenis transaksi, tanggal, jumlah, dan saldo akhir kartu kredit. Serta kita juga dapat melihat informasi tentang tagihan kartu kredit seperti jumlah tagihan, tanggal jatuh tempo, dan biaya-biaya lainnya. Kita klik dulu ya. Kita masukkan PIN BCA-nya. Nah, di sini juga terdapat informasi belum terdapat nomor customer kartu kredit yang terhubung. Oke, fitur saya juga mau menjelaskan sedikit tentang keunggulan dari fitur info kartu kredit di BCA Mobile ini. Yang pertama, informasi tentang kartu kredit ini dapat dilihat dengan mudah dan cepat, serta membantu nasabah dalam memantau saldo kartu kredit, transaksi kartu kredit, dan tagihan kartu kredit secara berkala. Dan nasabah juga dapat melakukan pembayaran tagihan kartu kredit secara online. Jadi fitur ini tuh sangat bermanfaat bagi nasabah yang memiliki kartu kredit BCA, dan fitur ini juga dapat membantu nasabah yang memiliki untuk kartu kredit untuk memantau kartu kreditnya dan melakukan pembayaran tagihan kartu kredit secara tepat waktu. Oke, kita next ke lainnya. Nah, di sini ada fitur suku bunga. Nah, jadi ini tuh untuk melihat informasi tentang suku bunga produk simpanan BCA seperti tabungan, deposito rupiah, dan deposito falas. Nah, fitur suku bunga di aplikasi BCA Mobile ini memungkinkan nasabah untuk melihat informasi tentang suku bunga produk tabungan BCA dalam rentang waktu beberapa bulan. Kita lihat ya, kita klik. Nah, di sini kita ada tahapan, tapres, BCA dolar USD, BCA dolar SGD kayak gitu. Nah, bisa untuk info lebih detailnya kita lihat di www.bca.co.id. Nah, next selanjutnya di fitur deposito rupiah ini memungkinkan nasabah untuk melihat informasi tentang suku bunga produk deposito rupiah BCA dalam rentang waktu beberapa bulan. Kita lihat. Nah, di sini ada 1 bulan berapa persen, 3 bulan berapa persen, 6 bulan berapa persen, sampai 12 bulan berapa persen kayak gitu. Selanjutnya di fitur yang terakhir yaitu deposito falas. Nah, ini untuk melihat informasi tentang suku bunga produk deposito falas BCA dalam rentang waktu beberapa bulan. Sama kayak tadi ya. Oke. Nah, mungkin itu fitur dari si M-Info-nya. Next kita ke M-Transfer. Nah, di M-Transfer ini ada beberapa fitur juga. Yang pertama ada daftar transfer. Jadi sebelum kita melakukan transaksi transfer antar rekening, itu kita harus memasukkan
rekeningnya dulu di sini. Nah, kita masukin, terus kita baru klik send. Nah, terus habis itu dia akan masuk ke daftar antar rekening. Kayak gitu. Nanti di sini pilih rekening, ada muncul beberapa pilihan nomor rekeningnya. Kayak gitu. Begitu juga dengan bank ya, sama. Kita masukkan nomor rekening tujuan serta banknya tuh apa aja. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada BCA virtual account. Kita tinggal inputin aja nomor virtual accountnya, terus kita klik send kayak gitu. Terus ada fitur Sakuku. Ini juga kita bisa pilih nih jenis transfer, mau jenis transfer sekarang atau pada tanggal atau berkala gitu ya. Terus kita bisa input no Sakukunya berapa, terus jumlah uangnya juga berapa. Kayak gitu. Terus status transaksi Sakuku yang tadi kita transfer gitu, kita bisa lihat nih di sini kayak gitu. Terus next di M-Payment. Nah, di sini terdapat layanan beberapa layanan dari M-Payment ya, mulai dari kartu kredit, handphone, telepon, publik, BPJS, pajak, asuransi, internet, pinjaman lainnya, dan inbox. Jadi ini kita bisa bayar nih pay letternya, nomor pay letternya berapa, kita mau bayar lewat BCA juga bisa. Terus nomor handphone nih, operator isi pulsa gitu lah ya. Ini ada nomor Indosat, KRT Halo, dan XL Pasca. Kita tinggal inputin nomor HP-nya dan langsung kirim pulsanya. Terus ada telepon, ini juga nih operator teleponnya, operator telepon HP saya ini merupakan Telkomsel, jadi di sini sudah otomatis Telkom kayak gitu. Ini tinggal input kode area dan nomor teleponnya. Terus selanjutnya ada public. Nah, di sini mau bayar apa, PAM atau PAM ini air, PLN ini listrik. Jadi mau bayar apa gitu kan, tinggal di input aja nomor bayarnya, terus wilayah. Nah, terus pilih PAM-nya ini apa gitu kan. Nanti tinggal bayar aja. Terus pajak juga di sini kita bisa, jenis pajaknya hanya bisa PBB. Terus kita tinggal inputin nomor NOP-nya. Terus asuransi juga bisa. Nah, tinggal ini ada daftar perusahaan asuransinya nih, banyak banget. Ada Sequis, Prudenti, MLF Unit, MLF Non, Indolife, FWD Insurance, dan Allianz. Ini tinggal masukin input kode bayarnya dan Nopolis SPAJ-nya. Terus tinggal asuransi juga. Tadi udah ya asuransi. Oke, sorry. Di internet juga kita bisa isi nih internetnya. Itu tinggal internet itu kayak wifi gitu. Nah, terus lainnya ini ada, nah ini nih, ini tuh kayak untuk bayar parabola gitu loh, kita mau input kemana gitu. Nah, oke, ini untuk fitur M-Payment. Selanjutnya ada M-Commerce. Nah, di sini kita bisa isi voucher isi ulang langsung dari BCA Mobile. Nah, di sini juga bisa nih, mau voucher yang mana, ada Tri, Google Play, Indosat, Parabola ya kan, Smartfriend, Telkomsel, XL. Nah, tinggal input nomor handphonenya langsung. Terus PLN prabayar, kita juga bisa isi listrik di prabayar di BCA Mobile. Terus manual advice sama ini dan lainnya. Nah, ini kayak gini. Oke, selanjutnya untuk fitur cardless. Nah, ini salah satu fitur yang benar-benar sangat berguna, dan ini merupakan salah satu fitur kebanggaan saya di BCA Mobile, karena saya tidak mempunyai kartu fisiknya. Jadi saya kalau mau tarik tunai atau setor tunai itu menggunakan fitur si cardless ini. Jadi di sini tuh kita coba ya untuk tarik tunai dulu. Kita klik, nah ketarik tunai kita mau berapa nih, mau 50.000 kah misalkan. Nah, jadi kita klik aja 50.000, terus kita oke. Kita masukin PIN BCA-nya. Nah, setelah kita masukin PIN BCA, di sini langsung keluar kode transaksi, dan nanti tinggal ke ATM aja, terus nanti kita pilih transaksi tanpa kartu dan masukin kode transaksi ini. Langsung deh nanti uangnya keluar. Kayak gitu.
Nah, terus untuk fitur store tunai pun sama ya. Di sini kita bisa dikasih pilihan nih mau rekening sendiri atau rekening lain kayak gitu. Jadi kalau rekening sendiri kita nih pilih kayak gini, terus kita pencet oke. Terus kita masukin PIN BCA-nya. Nah, setelah memasukkan PIN BCA-nya di sini kita juga dapat kode transaksi. Nanti sama seperti tadi kita langsung pilih aja transaksi tanpa kartu dan masukin kode transaksinya. Kayak gitu. Nah, kayak gitu deh, selesai guys. Ini cabang. Nah, ini melalui menu ini kita akan mendapatkan kode transaksi untuk bertransaksi tanpa kartu ATM BCA di cabang atau di kantornya gitu. Oke. Selanjutnya ada M-admin. Di sini kita ini banget ya, apa namanya? Bisa ngelakuin apa aja, misalnya kayak ganti PIN, terus atur one click. Ini saya juga kurang tahu apa. Ini atur kuasa debit, blokir kartu kredit, kontrol kartu kredit, request limit kartu kredit juga kita bisa lewat BCA Mobile, dan koneksi kartu kreditnya juga bisa nih, ada daftarnya berapa aja. Nanti terus kita juga bisa hapus koneksi kartu kreditnya, terus e-statement kartu kredit, aktivasi kartu kreditnya juga kita bisa banget untuk lewat dari BCA Mobile. Terus hapus daftar nih, dari daftar rekening, daftar antar bank, BCA virtual account, transfer sakuku, pembayaran pembelian. Kita juga bisa hapus dari si fitur hapus daftar di M-admin ini. Next ke BCA keyboard. Nah, ini untuk keyboard utama di smartphone kita ya. Kayak gini aja sih. Nah, terus next ini di fitur NFC atau flash gitu. Jadi kita meletakkan kartu di belakang HP kita yang berfitur NFC ini, nanti akan keluar saldonya gitu, saldo dari si kartu itu berapa. Oke, next ke fitur bagi-bagi. Nah, di sini kita bisa juga nih untuk bagi-bagi uang gitu loh. Misalkan happy birthday atau happy wedding, happy graduation. Nah, happy birthday kita pilih ya nih kartu ucapannya. Terus kita bisa pilih nominalnya berapa, misalkan 50.000, 500.000. Nah, random atau fix. Jadi kalau kita misalkan mau random, berarti nanti jumlah penerimanya itu misalkan 10 orang. Nah, 10 orang ini berapa, nanti orang-orang tuh random gitu, ada yang dapat 2.000, 10.000, pokoknya dibagi 10 orang ini dari 500.000. Nah, kalau fix jadi nanti nominal penerimanya tuh dibagi gitu, misalkan 10.000 per orang, terus jumlah penerimanya 10, jadi total nominalnya 100.000. Ucapannya apa, misalkan congrats gitu kan. Nah, congrats kan jadi congrats, salah. Nah, gini. Nah, congrats gitu. Jadi tinggal kita klik kirim. Nah, di sini juga ada notes nih, mode random, setiap penerima akan mendapatkan nominal uang yang berbeda. Kalau mode fix, setiap penerima akan mendapatkan nominal uang yang sama. Kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir ada fitur lifestyle. Di sini ada belanja harian, gadget, elektronik, ini banyak banget ya. Belanja harian juga bisa kita lihat nih dari, dan di sini berkolaborasi dengan Blibli. Jadi kita bisa belanja di Blibli menggunakan BCA Mobile ini. Gitu, sama dengan gadget juga, elektronik, voucher belanja, voucher games, streaming, tiket bioskop dan lain-lain, masih banyak lagi. Kita juga bisa zakat loh lewat BCA Mobile ini. Tuh, kita bisa pilih zakat mal atau zakat profesi. Kita lihat profesi ya. Terus ini kita masukin aja semuanya. Nah, terdaftar sekarang kayak gitu. Oke. Nah, mungkin di sini kita next ke tadi di fitur transaksi udah ya. Fitur ini udah, payment udah, e-commerce juga udah. Nah, terus kita ke fitur notifikasi. Nah, di sini ada notifikasi saya tarik tunai berhasil sebanyak 150.000 gitu. Nah, terus di sini ada fitur kris juga nih teman-teman, yang cukup banyak membantu saya juga dalam kehidupan di anak kos ini, karena saya juga jarang megang uang cash, jadi apa-apa pakai kris. Jadi sini saya tinggal
masukin aja tuh, tinggal kris aja, tinggal bayar atau transfer kayak gitu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait tentang aplikasi BCA Mobile. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di next video. Terima kasih.